Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat dan semakin bahagia. Karena Tuhan telah menjaga kalian dan selalu mendampingi kalian. Pada pertemuan kali ini, Bu Radmini akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama dengan tema seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Disinilah Tuhan Yesus juga sedang mewartakan kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapanya dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Sedangkan Yesus mewartakan kerajaan Allah lebih mirip dengan pandangan para nabi. Allah mulai meraja terutama dalam diri Yesus dan akan mencapai kepenuhan pada akhir zaman. Ketika Yesus berkeliling di Palestina untuk mewartakan kabar baik dan melakukan berbagai perbuatan baik, termasuk mujizat-mujizatnya, menjadi nyata bahwa kerajaan Allah sebenarnya mulai dibangun di tengah umat yang percaya. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhan pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Maka dalam hal ini, kerajaan Allah akan terkait dengan penghakiman terakhir. Dan ukuran penghakiman adalah tindakan kasih. Mereka yang masuk dalam tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah. Terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 45. Kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu kini sudah dekat. Bahkan sudah datang dalam karya dan sabda Yesus. Oleh karena itu orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya kepada warta yang dibawa oleh Yesus. Kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Namun untuk mencapai masa depan yang demikian perlu perjuangan. Itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Seluruh hidup Yesus sampai ia mengorbankan dirinya atau hidupnya di kayu salib adalah untuk mewujudkan kerajaan Allah sehingga manusia benar-benar mengalami damai sejahtera, sukacita, keadilan, dan kebenaran. Perjuangan Yesus belum selesai. Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan itu. Agar Allah sungguh-sungguh meraja, Yesus pun mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan-perbuatan, antara lain melalui mujizat-mujizatnya.
Seluruh mujizat Yesus selalu dihubungkan dengan kerajaan Allah yang Dia wartakan. Yesus tidak pernah mau membuat mujizat jika tidak berkaitan dengan kerajaan Allah. Seluruh pribadi Yesus itulah tampak kerajaan Allah, karena Yesus sungguh mewartakan Allah melalui dirinya. Yesus juga diberi berbagai gelar oleh banyak orang, misalnya Mesias, anak domba Allah, anak Daud, dan sebagainya. Setiap orang umumnya memiliki tokoh idola, yaitu tokoh yang dikagumi. Orang memiliki alasan yang berbeda dalam mengidolakan tokoh yang dikaguminya. Penampilan fisik, keterampilan dalam bidang olahraga, kesenian, politik atau kepemimpinan, kemanusiaan, kepandaian, dan lain-lain. Setiap orang umumnya mengagumi tokoh idolanya secara utuh. Artinya, rasa kagum tersebut meliputi semua segi yang ada pada tokoh idolanya. Penampilan fisiknya, suaranya, gayanya, sikap, dan seluruh pribadinya. Ini kutipan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 45 tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita, yaitu dengan tema seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa mewartakan kerajaan Allah. Walaupun tidak sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Namun kita tetap bisa. Misalnya apa? Misalnya dengan teman. Kita jangan membeda-bedakan. Kita bergaul dengan siapapun. Baik yang miskin, yang kaya, yang pintar, atau yang bodoh. Jangan dibeda-bedakan. Itu pun juga sudah dikatakan mewartakan kerajaan Allah. Bila ada teman yang jatuh, kita tolong, kita bantu. Kalau luka, kita beri obat. Rajin beribadah. Membantu orang tua di rumah. Memberi sedekah kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Membantu para korban bencana alam. Membantu adik yang sedang belajar. Itu yang bisa kita lakukan di dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak. Kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan umur kalian, sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Selamat mewartakan kerajaan Allah dimanapun kalian berada. Percayalah, Tuhan pasti akan selalu menjagamu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.